Halo sahabat Tarotivasi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu ya. Oke, kembali lagi di sini bersama saya di channel Tarotivasi. Yang mana sekarang di video kali ini saya akan membawakan tema reguler ya, seperti biasa, yaitu analisa bahasan zodiak bulanan. Yang sekarang ini waktunya zodiak Gemini dari aspek kehidupan, karir, dan juga keuangan. Nah, di video ini saya juga melanjutkan ke bahasan asmara ya. Jadi ini kartu ini untuk yang asmara, yang ini untuk yang kehidupan, karir, dan juga keuangan. Sama untuk zodiaknya pun sama untuk Gemini. Jadi buat kalian yang zodiak Gemini dan ingin tahu seperti apa zodiak Gemini, aspek kehidupan, karir, keuangan, dan juga asmaranya, silakan kalian tonton video ini nggak selesai. Tapi sebelum itu, yang nonton yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ya channel ini. Terima kasih, kartu sudah di tangan saya. Langsung aja kita lihat untuk kehidupannya secara general. Bagaimana Gemini di bulan Januari 2022. Munculnya adalah Five of Wands. Mungkin ada sedikit pertikaian ya. Walaupun itu bukan pertikaian yang cukup besar, tapi rasanya ini seperti suatu persaingan. Jadi banyak dari pihak-pihak luar, pihak-pihak di luar kalian ya. Ini kan secara general ya, kehidupan. Bisa juga kaitannya untuk asmara ataupun karir ya. Untuk kalian yang Gemini, mungkin kalian akan banyak menghadapi atau ada menghadapi pertikaian, persaingan bisnis, ataupun ya suatu konflik, tapi yang bukan konflik yang besar. Konfliknya tidak mengacau atau tidak mengacaukan kehidupan kalian secara garis besar ya, tapi mungkin ini konflik-konflik kecil yang mana di sini kalian pun akan mendapatkan support dari orang-orang terdekat kalian. Bagi Gemini, pertikaian itu yang saat ini muncul itu bisa diredam apabila kalian bisa mengumpulkan pihak-pihak yang mau mendukung kalian gitu. Jadi pihak yang kontra terhadap kalian itu akan mundur dengan sendirinya gitu, atau berpikir panjang untuk membuat pertikaian dengan kalian. Nextnya untuk karir dari zodiak Gemini. Sebentar, rasanya tidak cocok untuk bacaan karir. Nah, ini untuk karir. Untuk karir dari Gemini, adanya suatu perubahan ya, adanya suatu tindakan yang harus dilakukan. Yang ini kaitannya adalah dengan perkembangan karir. Jadi ada upgrade sedikit gitu dari apa yang kalian biasanya lakukan. Ya ini bisa juga mengacu kepada tugas, tanggung jawab, dan juga kewajiban kalian ya kan, untuk dalam karir kalian itu sendiri. Jadi ketika kalian yang wira swasta atau kalian yang bekerja sendiri gitu ya, untuk hal ini itu adanya suatu modifikasi lah, ada suatu tambahan, ada suatu add-on terhadap apa yang biasa kalian lakukan gitu. Dan juga ini juga berlaku untuk kalian yang untuk yang kalian Gemini yang kalian bekerja dengan orang lain. Jadi mungkin ada extension atau tambahan pekerjaan, tambahan tugas ya, atas apa yang diamanatkan kepada kalian yang harus kalian selesaikan gitu. Ini adalah kaitannya untuk suatu perubahan tapi dengan suatu tindakan. Nextnya untuk keuangan dari Gemini. Nah, untuk keuangan dari Gemini, hati-hati untuk Gemini karena ada kemungkinan kalian akan dikecewakan ya. Mungkin kaitannya juga dengan orang yang kalian percaya gitu ya. Bisa jadi dia akan mengecewakan kalian. Hati-hati jangan sampai kalian melakukan suatu hal yang tidak jelas terkait dengan keuangan. Jadi misalnya seperti kalian itu memberikan hutang kepada orang, atau kalian itu dimanfaatkan orang terkait keuangan, terkait materi atau keuangan kalian, seperti itu. Karena ini gambarnya kan ada satu orang pegang pedang ya, dan satunya lagi berjalan mundur ke arah sana, dan ada yang menangis ya di situ ya. Nah,
Ini gambarannya adalah tentang kekecewaan ya. Dikecewakan karena kartu ini memang kaitannya, yang saya ambil yang ketiga ini kaitannya untuk keuangan gitu. Jadi jangan sampai hal ini terjadi. Semoga aja ini nggak resonate ya. Nextnya untuk saran dari kartu Oracle, mencintai diri sendiri. Ini rasanya cocoknya untuk kalian yang tadi Six of Swords ya, karir tadi ya. Dengan kalian mencintai diri kalian sendiri, maka kalian akan tahu kapasitas diri kalian gitu. Tadi kan saya bilang untuk karir ada sedikit modifikasi dan lain-lain. Nah, kebanyakan orang itu melakukan perubahan, enggan melakukan perubahan itu karena dia tidak yakin terhadap dirinya sendiri. Dia tidak punya beliefness terhadap nilai-nilai dalam dirinya gitu. Maka cintailah dirimu dan kamu akan bisa untuk mulai meyakini dirimu bahwa kalian itu bisa melakukan suatu tindakan untuk sebuah perubahan. Nextnya saran untuk yang single ya, langsung aja untuk asmara. Bagi kalian yang single, untuk di Januari ini tidak ada hal yang mengkhawatirkan ya untuk yang single. Jadi kalian bisa untuk mewujudkan apa-apa yang ingin kalian lakukan. Kalian bisa berdamai dengan diri kalian sendiri akan keadaan kalian. Jadi rasanya untuk Gemini sih, mereka yang single masih menikmati kondisinya yang memang dia harus jalani saat ini. Nextnya untuk yang sudah menikah, berpasangan ya. Bagi yang berpasangan di sini ini munculnya The Mountain atau suatu mountain itu gunung ya. Jadi kalian itu sama-sama sudah bisa mendaki menuju puncak gitu. Artinya di sini kalian bisa sama-sama untuk mengisi, bisa sama-sama untuk membahagiakan. Apabila kalian memang sudah yakin dengan pasangan kalian yang saat ini, saran saya adalah segeralah untuk naik ke gunung, atau saya bisa bilang bahasa lainnya adalah menuju ke jenjang pernikahan. Jadi naik level lah gitu, hubungannya mulai untuk naik level. Apabila kalian sudah yakin ya, tapi kalau kalian belum yakin ya, yang namanya gunung itu kan masih banyak yang harus dijajaki ya, yang harus dinaiki, atau bukan dinaiki sih, jadi mohon maaf, yang harus didaki gitu ya. Mendaki gunung ya, itu kan suatu proses yang mana itu membutuhkan waktu dan kekuatan ataupun pengalaman ataupun skill ya kan, kemampuan yang memang itu cukup harus diperhitungkan gitu untuk mendaki suatu gunung. Jadi buat kalian yang sudah yakin, lanjutkan menuju jenjang pernikahan. Bagi kalian yang belum yakin, perjalanan kalian itu masih panjang, seperti mendaki seperti mendaki suatu gunung. Nextnya adalah untuk yang sudah menikah. Bagi yang sudah menikah di sini munculnya The Death, tapi bukan berarti ini suatu kematian yang dalam arti fisik ya. Mohon maaf. Untuk yang The Death ini saya lihat dari kartu adalah usainya suatu kejadian ya. Mungkin bisa jadi kalian itu kemarin sering berkonflik dengan pasangan, dan di bulan Januari ini sudah mulai ada titik terang yang baik gitu loh. Ada suatu kebaikan di dalam hubungan kalian yang memang itu bisa untuk kembali meningkatkan keharmonisan di dalam rumah tangga kalian. Jadi The Death di sini maknanya tidak selalu buruk, tapi bisa aja di sini selesainya hal yang negatif menuju ke hal yang baik atau hal yang positif. Nextnya adalah untuk yang sudah single parent, mohon maaf. Bagi kalian yang single parent, munculnya kartunya adalah recognition. Recognition itu rekognisi. Kita bisa melihat suatu kondisi atau keadaan ketika kita itu sadar bila kita tidak diterima dalam keadaan tersebut. Di suatu keadaan tersebut ya, mohon maaf. Gambarnya adalah pedang 3. Ini menggambarkan kalian itu disakiti gitu ya, atau dikecewakan. Yang mana saya tadi lihat secara kehidupan ya, mungkin bisa jadi ini resonate, konflik atau pertikaian. Yang ini kaitannya adalah dengan mungkin jadi kalian ada dekat dengan lawan jenis gitu ya, atau kalian lagi dekat dengan orang dan ada kemungkinan kalian dikecewakan untuk di bulan Januari 2022 ini. Jadi saran saya adalah jangan terlalu diambil hati ya, karena ini kan juga masih masa penjajakan. Kalian dekat dengan seseorang yang mana orang itu bukan
bukan suami atau bukan istri kalian gitu. Memang ini pasangan kalian ya, bisa jadi mungkin akan sedikit terasa sesak di dada atau menyakitkan gitu bagi kalian. Tapi paling tidak kalian harus sadar bahwa diri kalian itulah yang paling berharga, self love ya. Lanjut kita ke pembacaan. Untuk kartu oracle-nya adalah joy, kegembiraan. Nah, ini cocok ini untuk yang kartu yang saran yang pertama. Dengan mencintai diri kita sendiri, maka kita akan bisa menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupan kita sendiri. Meskipun kalian disakiti, ya, apabila kalian masih berfokus kepada diri kalian, kalian berfokus kepada kebaikan kalian, kebaikan hidup kalian sendiri, kebaikan dalam diri kalian, di sini kalian akan bisa menemukan kebahagiaan, sekalipun sekitar kalian itu, saya bisa bilang, menyakitkan atau tidak membahagiakan kalian. Jadi intinya adalah utamakan kebahagiaan diri kamu dululah. Utamakan kebahagiaan diri kamu, cintai diri kamu, karena dengan begitu kamu akan bisa menemukan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu diciptakan, bukan karena suatu keadaan. Oke, sampai di sini dulu terkait bacaan Gemini ya, untuk aspek kehidupan, karir, keuangan, dan juga asmaranya seperti apa di bulan Januari 2022. Next, di video selanjutnya saya akan bawakan untuk zodiak Cancer, seperti apa Cancer di bulan Januari 2022, sama all aspek kehidupan, karir, keuangan, dan juga asmara. Kenapa saya langsung bawakan all aspek? Karena waktunya sudah mepet ya. Ini sudah menjelang pertengahan bulan Januari, dan saya masih berada di zodiak Cancer yang saat ini mau saya bacakan. Terima kasih sahabat Tarotivasi dan yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share video ini apabila bermanfaat bagi kalian, dan subscribe channel ini karena channel ini sangat membutuhkan support dan dukungan kalian agar bisa makin besar, berkembang, dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam bahagia untuk kita semua.